Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Joni Channel dengan ulasan-ulasan sahamnya untuk minggu keempat di bulan Februari ini ya. Teman-teman, sekali lagi sebelum kita melanjutkan untuk ulasan-ulasannya, saya cuma mengingatkan ini hanya sebagai ulasan membantu untuk Anda menentukan dalam berinvestasi di pasar modal, khususnya di saham gitu kan. Bukan suatu ajakan ataupun rekomendasi untuk membeli atau menjual saham-saham Anda. Jadi keputusan Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Ya, saya hanya membantu dalam mengulas beberapa saham untuk menentukan arah investasi Anda, gitu kan. Jadi sekali lagi segala sesuatunya keputusan ada di tangan Anda. Disclaimer on. Ya, kita kembali lagi. Teman-teman, yang kemarin minggu kemarin kita review lagi ya untuk saham-saham yang waktu minggu ketiga di bulan Februari. Beberapa saham yang masih cukup lumayan bagus gitu kan ya, nanti kita coba ulas kembali gitu kan. Waktu kemarinnya di minggu ketiga, yaitu ada beberapa saham. Salah satunya adalah yang masih cukup lumayan menarik adalah IMAS, KF, yang masih cukup lumayan untuk minggu ini kita perhatikan juga. Berikutnya adalah Antam sendiri dan Tima juga masih ya, walaupun emang Tesla sudah menentukan arah investasinya untuk bangun pabrik di India. Medco sendiri posisi kalau ngelihat dari harga minyak sih katanya arahnya bisa ke 100 ya harga minyaknya. Jadi mungkin untuk Medco sendiri cukup lumayan menarik gitu kan. Terus kemarin kita minggu kemarin sempat membahas agro ya, yang posisi minggu kemarin masih di 10.55, sekarang udah 11.60 tutup kemarin. Cukup lumayan menarik gitu kan. Untuk LC nanti kita tinggalkan dulu sementara ini gitu kan. Kalbe kemarin kita juga sempat ulas ya, cukup lumayan bagus juga tutupnya pas di hari Jumatnya gitu kan. Untuk Sampurna kita tinggalkan. Untuk BSDE yang kemarin minggu kemarin kita ulas juga cukup lumayan bagus. Untuk minggu ini juga kita lanjut ya gitu. Oke, kita lanjut. Pertama kita ke IHSG ya. Untuk IHSG sendiri berhasil tutup di hari Jumat kemarin di posisi 6231 atau naik plus 31 poin, di posisinya plus 0,5%. Regional untuk hari Jumat ditutup bervariasi ya, Singapura minus, Eropa plus, dan Dow Jones-nya plus tipis gitu kan. Kalau melihat secara teknikal, kita lihat sekarang kita langsung ya, ini teknikalnya untuk IHSG emang masih posisinya di bawah MA5 gitu kan. MA5-nya sendiri posisi di sini di posisinya 6244 nih teman-teman, 6244. Jadi jika IHSG bisa berhasil hari ini Senin tanggal 22 berhasil break tutup di atas 6244, jadi ada kemungkinan akan melanjutkan IHSG ini ke arah 6315-an ya di sini. 6315 kalau misalnya berhasil ya arahnya ke 6414 gitu kan. Di situ ada resist juga posisinya. Jadi kita coba perhatikan IHSG jika hari ini bisa ngebreak di 6244, kita masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan berikutnya ya. Kemarin tutup di 6231,
pas posisinya IHSG sendiri ditutup di atas MA 20 MA25 dan MA10 gitu kan. Ini yang hitam ini adalah MA10 dan yang merah adalah MA25-nya ya. Jadi berhasil tutup di situ. Yang tadinya arahnya udah mau turun, di sini tutup lagi, Jumatnya naik gitu kan. Jadi masih, kalau secara ini kita lihat IHSG sih mungkin masih sideways antara Februari dan Maret, makanya kita main cepat dulu gitu kan, 2 atau 3% kita keluar gitu ya. Tetap ya perhatikan itunya gitu kan. Kita tidak bisa berharap banyak dulu gitu kan dengan kondisi yang masih belum tanda-tanda dia ngebreak IHSG-nya gitu. Oke, kita ada ulasan untuk pertama ya, langsung aja ke propertinya ya, BSDE ya. BSDE, kenapa saya pilih BSDE untuk properti? Karena BSDE cukup lumayan menarik secara teknikalnya gitu kan. Dari minggu kemarin saya sudah perhatikan ya. Nih minggu kemarin saya rekomendasi BSDE 1, 2, 3, 4, 5 ya. Minggu kemarin posisi masih ditutup di sini nih ya, di MA 25-nya gitu kan, di atas MA 25 gitu kan. Pas mulai antara MA 25 nge-cross ke MA 5-nya gitu kan, mulai gitu kan. Jadi cukup lumayan menarik menurut saya waktu itu minggu kemarin. Nah, dan cukup lumayan berhasil tutup. Waktu itu saya rekomendasi terakhir itu kan antara tutup minggu kemarinnya itu di 12.15 ya gitu. Nah, terus terakhir Jumat kemarin tutupnya 12.55. Lumayan cukup menarik ya. Nah, kita lanjutkan minggu ini pun posisinya BSDE bisa buy di antara 12.50 dan stop sell-nya 12.30, TP pertama 12.75 ya. 12.75 di sini TP pertama posisinya gitu kan. Nah, TP pertamanya 12.75, kita lihat di sini. TP berikutnya adalah di 13.25 ya. Stop sell untuk stop sellnya di 12.30 ya. Target price pertama 12.75 dan target price keduanya 13.25. Oke, lanjut kita ke ASRI ya. ASRI, posisinya untuk ASRI sendiri itu kemarin Jumat tutup di atas MA5-nya yang warna hijau ini ya, MA5. Dan dia di 244, buy di antara 240 sampai 244 sudah boleh, karena kemarin dia mental di MA10-nya, dia mental gitu kan, sempat ke MA10 ya, MA10 gitu kan, yang warna hitam ini dia mental. Support kita jadikan supportnya MA10 ya gitu kan. Nah, posisinya masih ada kemungkinan untuk naik gitu kan, melanjutkan posisi TP-nya di posisi 262 sampai 266 ya untuk ASRI ini. Dan stop sell-nya posisinya di stop sell-nya posisinya di 236 ya. Di bawah 36 kita jual gitu kan. Buy di antara 240 sampai 244 untuk ASRI ya. Kita lanjutkan berikutnya ke BES ya. BES secara technical sudah cukup lumayan bagus. MA10 dia golden cross dengan MA25 posisinya, walaupun tutup posisi BES masih di bawah MA5 juga gitu kan, di antara MA5 di bawah MA5 dan MA25 ya gitu kan. MA 10-nya sendiri cukup udah golden cross dengan MA25 ya. Jadi cukup lumayan menarik menurut saya ini, mulai perhatikan untuk BES gitu kan. BES buy di antara 164, stop sell-nya di 160, TP-nya 173 sampai 175 ya. Kita main cepet di situ.
jika dia bisa berhasil di 173 sampai 75, dia akan ke posisinya ke sini 180 sampai 187 ya arahnya. Jika ini break pun berarti arah ke sini ke 194 gitu kan. Oke, untuk di berikutnya mungkin kita ini banyak properti dan kawasan industri ya. Untuk minggu ini ya saya bahasnya karena kenapa saya melihat properti dan kawasan industri ini menarik karena BI rate kemarin turun ke posisi 3,5 ya. Jadi terendah dalam sejarah gitu kan, turun 0,25 basis poin dari yang sebelumnya 3,75 gitu kan, sekarang 3,5 gitu kan, cukup lumayan paling rendah gitu kan. Jadi mungkin properti sudah mulai cukup menarik untuk diperhatikan gitu kan. Dan kawasan industri pun mungkin ini yang arahnya akan kembali naik gitu kan. Begitu juga nanti akan dilakukan kredit 0%, bukan hanya berlaku untuk kendaraan tapi untuk properti pun akan dilakukan 0% mulai 1 Maret atau sepanjang 2021 katanya gitu kan, kata BI kemarin pengumumannya. Untuk DP 0%. Jadi kemungkinan properti akan cukup bagus untuk tahun ini dengan targetnya ya dia akan melampaui kalau menurut saya ya, udah mulai perhatikan untuk properti ya. Oke, kita lanjut ya ke Demas sendiri ya. Demas posisi buy di antara 232, stop sell-nya 230, TP-nya di 242 dan TP keduanya 252 ya. Kalau dia break di 242-nya berarti arahnya 256 ya. Buy di 232 di antara ini ya, kemarin juga terendahnya 232. Kenapa 232? Dia nyentuh EMA 10-nya gitu kan, EMA 10 jadiin support, jadi dia mental gitu kan. Nah, oke, untuk berikutnya yaitu kita ke Gajah Tunggal GJTL. Kita lihat ya, GJTL kemarin tutup sih di bawah EMA 10 gitu kan, masih kurang begitu menarik, tapi kita coba jadikan support di MA 25-nya ya. MA 25 dia sempat menyentuh tapi dia mental kembali gitu kan. Nah, MA 25-nya posisinya di berapa sih? Di 820. Kita buy di 825, 820 antara di situ, tapi kita sell 860 atau 840 ya, lumayan lah buat kita untuk sementara ini, karena posisinya kalau kita lihat dia masih sideways ya untuk Gajah Tunggal ini GJTL ya gitu. Jadi kita ambil momen-momen aja, momen trading gitu loh ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke Medco ya. Medco kalau kemarin emang posisi harga minyak juga sempat turun dulu ya untuk minggu kemarin itu gitu kan. Dan Medco sendiri posisi tutup di bawah EMA 10 ya, nah, yang warna hitam ini ya, EMA 10 dan MA 5 gitu kan, di bawah itu, tapi dia masih di atas MA 25-nya. Jadi kalau menurut saya masih cukup lumayan menarik ya, kalau dia menyentuh posisinya di 680 sih masih menarik buat saya ya, 680 ya. Posisinya kemarin tutup di 680, jadi kita buy-nya kalau bisa di antara 665 sampai 670 ya maksimal untuk Medco gitu kan. Tapi kalau dia break posisinya di posisi 690 sampai 700 berarti dia akan kembali lagi naik gitu kan. Nah, kita buy untuk Medco di 665, stop sell-nya di 650, TP sementara di 690 ya. Di situ ada resist gitu kan. Berikutnya kita melihat ke IPCC ya. IPCC yang masih tetap berputar dengan rumus-rumus yang merger antara IPCC dan IPCM gitu kan, dari Menteri BUMN gitu kan. Kita melihat IPCC posisi tutup berhasil di atas MA 25 tapi masih di bawah posisi
EMA 10 gitu kan. Cuma dia masih bertahan di posisi supportnya. Jadi buy jika dia break posisi 665 aja ya. Jika dia break di 665 ya mungkin kita boleh masuk dulu ya posisinya ya. Jual di antara di 690 gitu kan. Untuk berikutnya kita melihat ke Kalbe ya. Kalbe kemarin untuk kesehatannya gitu kan cukup lumayan bagus tutupnya gitu kan. Biasanya dia udah di sini udah nggak banyak gerak di antara 15-an gitu kan. 15 sampai 15 tapi pas posisi Jumat dengan adanya keluar berita dia mendapatkan persetujuan izin dari BP POM untuk mendistribusikan obat COVID yang menengah itu ya intinya, bukan yang di atas. Kalau yang di atas kan remdesivir, ini di bawahnya gitu kan. Jadi menurut saya cukup lumayan baik ya, tutupnya di 15.85 gitu kan di atas. Cuma tetap perhatikan dulu apakah satu hari ini dia break di 16 atau tidak gitu kan. Kalau dia nggak break di 16 jangan dulu buy. Intinya itu kalau menurut saya. Berikutnya ada banking ya. Banking itu ada agro ya. Agro ini ya kembali lagi banking kalau melihat dari secara ininya bagus ya, ada berita tentang penurunan BI rate gitu kan, dan bisa melakukan DP 0% gitu kan untuk KPR ataupun untuk mobil gitu kan. Nah ini akan cukup lumayan menarik, tapi ingat syaratnya cuma satu, NPL-nya di bawah 5%. Itu baru bisa melakukan DP 0% katanya sih begitu ya, persyaratan dari BI sendiri gitu kan. Nah itu jadi agro sendiri kemarin tutup di posisi 1160 ya, posisi di atas MA5, dan posisinya MA25 dan MA10-nya dia udah pas golden cross-nya. Jadi kemungkinan untuk break lebih banyak gitu kan. Nah ini arahnya juga udah mulai berbalik naik terus ya, dari kemarinnya sideway sih ini udah mulai gitu kan. Oke, untuk kesehatan seperti KF gitu kan, kalau secara teknikal masih cukup lumayan menarik gitu kan, karena posisinya dia masih bertahan tutup di 37 ya. Pokoknya di atas 37 sampai ke atas. Kalau di bawah 37 kita jangan dulu buy justru gitu kan. Tapi kalau masih 37 masih ada kemungkinan dia akan untuk menarik lagi gitu kan. Support dia itu 37. Mudah-mudahan hari ini bisa ngebreak di atas 37 kembali dengan berita-berita yang cukup lumayan bagus gitu kan, terutama dari posisi IRA-nya ya. IRA posisinya sekarang dengan berita dia udah golden cross loh. Ini antara posisi MA25 dan MA10-nya golden cross dan tutup di posisi atas, yaitu di atas MA5 ya. Posisinya di 2500. Nah jadi menurut saya cukup lumayan menarik ya untuk IRA sendiri kan. Untuk laporan keuangannya cukup bagus, yaitu membukukan laba bersih di 2010 ini pertumbuhannya hingga 82,3%. Jadi menjadi 60,5 miliaran dibandingkan 2019 hanya 33,21 miliar. Oke teman-teman, sementara sih itu aja ya dari saya untuk hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf berapa hari ini saya tidak bisa memberikan ulasan-ulasan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa membantu teman-teman dalam berinvestasi di saham atau di pasar modal ya, khususnya di saham ini gitu kan. Nah pandangan-pandangan investasi teman-teman gitu kan dengan ulasan ini jadi bisa membantu teman-teman dalam menentukannya gitu. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, karena subscribe ini adalah gratis gitu kan, tanpa harus berlangganan. Teman-teman tidak harus membayar gitu kan ataupun apa. Jadi saya mohon teman-teman untuk subscribe channel ini gitu kan, yaitu channel Johnny Channel gitu kan.
yang membahas tentang ulasan-ulasan saham. Jangan lupa like dan komennya jika teman-teman ingin dipertanyakan tentang saham apa yang akan diulas untuk besok gitu kan. Teman-teman bisa isi komentar di kolom komentar di bawah ini gitu kan, untuk menentukan besok minta dibahas saham apa. Oke ya, itu aja mungkin teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.